Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Bagaimana kabar anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat Bali Puspa semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Diwasa. Pada kesempatan kali ini Bu Puspa akan menghadirkan atau menginformasikan suatu materi, di mana materi ini merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Hindu khususnya di Bali. Jadi bagaimana kepercayaan tersebut? Sebelumnya, bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta dukung channel ini dengan share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita langsung saja. Selamat menyimak video berikut. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Hindu di Bali, yaitu terkait dengan manifestasi Ida Sang Hyang Widi yang disebut dengan Dewata Nawa Sanga. Jadi apa itu Dewata Nawa Sanga? Dewata Nawa Sanga ini merupakan suatu konsep yang berkembang dalam masyarakat Hindu, terutama di Bali, yaitu di mana masyarakat Bali ini mempercayai bahwa agamanya atau keyakinannya yang dianut itu adalah mempercayai yang namanya Hindu Dharma. Nah, dalam konsep ini mereka menganggap bahwa terdapat 9 penguasa yang masing-masing mendiami penjuru mata angin, di mana dalam kepercayaan ini masyarakat Hindu di Bali percaya kalau setiap dewa mempunyai istananya sendiri. Dewa-dewa tersebut juga mempunyai representasi dan ciri khas yang membedakan dengan dewa yang lain. Tidak hanya itu, masing-masing dewa juga mempunyai tugas serta kewajiban masing-masing. Dewa apa yang disebut dalam Dewata Nawa Sanga ini, dan bagaimanakah ciri-ciri, kemudian tugasnya apa saja, kemudian kewajibannya apa saja? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Ya, Dewata Nawa Sanga seperti disebutkan tadi yang merupakan suatu kepercayaan oleh masyarakat Hindu di Bali. Nah, Dewata Nawa Sanga ini terdiri dari 3 kata, yaitu terdiri dari kata dewa, nawa, dan sanga. Dewa ini yang berarti sinar suci Tuhan. Kemudian nawa yang berarti 9. Kemudian sanga yang berarti adalah suatu kumpulan. Nah, maka dari itu Dewata Nawa Sanga adalah 9 dewa atau manifestasi Ida Sang Yang Diwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang menjaga atau menguasai 9 penjuru mata angin. Jadi dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, kemudian di tengah. Jadi ada 9 penjuru mata angin. Dipercayai ke-9 penjuru mata angin ini ditempati oleh 9 dewa atau manifestasi Ida Sang Hyang Widi tersebut. Nah, ke-9 dewa tersebut adalah yang pertama Dewa Wisnu, yang kedua Dewa Sambu, yang ketiga Dewa Iswara, yang keempat Dewa Mahaswara, yang kelima Dewa Brahma, yang keenam Dewa Rudra, yang ketujuh Dewa Mahadewa, yang kedelapan Dewa Sangkara, dan yang terakhir adalah Dewa Siwa. Jadi 9 dewa ini menempati masing-masing penjuru arah mata angin. Maka dari itu disebutkanlah mereka itu sebagai Dewata Nawa Sanga.
Baik, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu dari Dewa Wisnu itu terletak pada daerah atau penjuru mata angin yang mana, kemudian tugasnya apa, kemudian saktinya apa, dan sebagainya. Mari kita simak terus ya. Ya, Dewa Wisnu itu merupakan penguasa arah utara, di mana saktinya atau pasangannya adalah Dewi Sri, dan wahananya atau Dewa Wisnu ini mengendarai yang namanya Garuda, seperti yang ada di gambar di samping. Kemudian senjatanya adalah cakra. Senjata Dewa Wisnu ini adalah senjatanya cakra. Jadi Dewa Wisnu ini adalah juga termasuk ke dalam Dewa Trimurti ya. Jadi Dewa Wisnu ini adalah salah satu yang termasuk ke dalam Dewa Trimurti. Kemudian warnanya adalah hitam. Maka dari itu Dewa Wisnu ini dalam kehidupan sehari-hari biasa dipuja oleh masyarakat Hindu di Bali, yaitu dipercaya dengan atau disebut dewanya air, seperti itu ya. Kemudian aksara sucinya A, uripnya 4, dan Dewa Wisnu ini di Bali dipuja di Pura Batur. Jadi Pura Batur ini terletak di daerah Kintamani, Bali. Jadi siapapun yang datang ke Bali bisa nanti melihat di daerah Kintamani terdapat yang dinamakan Pura Batur. Jadi yang berstana di sana adalah Dewa Wisnu, yaitu bagian arah utara. Selanjutnya adalah Dewa Sambu. Dewa Sambu ini merupakan dewa penguasa arah timur laut, yang saktinya adalah Dewi Mahadewi, dan wahananya atau kendaraannya adalah Wilmana. Kemudian senjatanya Trisula. Jadi bentuk Trisula ini seperti gambar di samping. Kemudian warnanya biru atau abu-abu. Aksara sucinya W dan uripnya 6. Kemudian Dewa Sambu ini di daerah Bali dipuja di Pura Besakih. Jadi Pura Besakih ini adalah pura yang terbesar di Bali yang letaknya di daerah Karangasem. Jadi pura ini sangat terkenal sekali baik di mancanegara. Kemudian Dewa Iswara ini merupakan penguasa arah timur, di mana saktinya adalah Dewi Umel. Wahananya atau kendaraannya adalah gajah. Kemudian senjatanya Bajra, warnanya putih. Aksara sucinya Se, uripnya 5. Dan Dewa Iswara ini dipuja di Pura Lempuyang. Pura Lempuyang ini terletak di daerah Karangasem, jadi pada arah timur, yaitu dengan dewanya Dewa Iswara. Selanjutnya Dewa Maheswara merupakan penguasa arah tenggara, yang saktinya adalah Dewi Laksmi. Wahananya adalah merak. Kemudian senjatanya adalah dupa. Warnanya dadu. Aksara sucinya Na, uripnya 8, dan Dewa Maheswara ini di Bali dipuja di Pura Goa Lawah, yaitu pura ini letaknya di daerah
Klungkung, yaitu di pesisir pantai, di mana pura ini merupakan suatu goa yang dihuni oleh ribuan atau ratusan atau jutaan kelelawar di sana ya. Jadi banyak sekali wisatawan-wisatawan juga berkunjung ke tempat atau ke pura Goa Lawah tersebut. Jadi yang berstana di sana adalah Dewa Maheswara. Kemudian Dewa Brahma, yaitu sebagai penguasa arah selatan. Saktinya adalah Dewi Saraswati, di mana Dewi Saraswati ini adalah Dewi ilmu pengetahuan. Jadi sebagai turunnya ilmu pengetahuan, umat suci Hindu merayakan turunnya ilmu pengetahuan itu pada hari suci yang namanya Hari Suci Saraswati, yang bertepatan dengan Wuku Watu Gunung pada hari Sabtu Kliwon. Jadi dirayakanlah Hari Saraswati itu sebagai memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, Dewa Brahma ini juga merupakan salah satu dewa Trimurti, yaitu sebagai pencipta ya. Kalau Dewa Wisnu tadi sebagai pemelihara, kemudian Dewa Brahma sebagai pencipta. Nah, untuk wahananya adalah angsa, senjatanya adalah gada, kemudian warnanya merah, aksara sucinya Ba, kemudian uritnya 9. Kemudian Dewa Brahma ini di Bali dipuja di Pura Andekase. Pura Andekase ini terletak di daerah Karangasem juga. Kemudian Dewa Rudra. Dewa Rudra ini merupakan penguasa arah barat daya, di mana saktinya adalah Dewi Samudi, wahananya adalah kerbau, senjatanya disebut dengan moksala. Jadi bisa dilihat di gambar di samping, itu disebut dengan senjata moksala. Jadi warnanya adalah jingga atau oranye. Kemudian aksara sucinya Ma, uritnya 3, dan Dewa Rudra ini dipuja di Pura Uluwatu, letaknya di Kabupaten Badung. Kemudian Dewa Mahadewa. Dewa Mahadewa ini merupakan penguasa arah barat, di mana saktinya adalah Dewi Saci, wahananya adalah naga, kemudian senjatanya adalah naga pasa, warnanya kuning, aksara sucinya Ta, uritnya 7, dan dipuja di Bali yaitu di Pura Batu Karu, yaitu pada daerah Kabupaten Tabanan. Kemudian Dewa Sangkara merupakan penguasa arah barat laut, yang saktinya adalah Dewi Rodri, dan wahananya adalah singa, senjatanya disebut dengan angkus, warnanya hijau, dan aksara sucinya Si, uritnya 1. Kemudian Dewa Sangkara ini dipuja di Pura Puncak Mangu. Jadi Pura Puncak Mangu ini terletak di daerah Pelago, yaitu Kabupaten Badung. Kemudian Dewa Siwa merupakan penguasa arah tengah, jadi letaknya adalah di tengah. Saktinya adalah Dewi Durga, wahananya adalah lembu, senjatanya Padma, warnanya pancawarna, dan aksara sucinya Ya, uritnya 8, dan Dewa Siwa ini
dipuja di Pura Pusering Jagat. Jadi inilah namanya Pura Pusering Jagat yang terletak di daerah atau di Kabupaten Gianyar, tepatnya di daerah Pejeng. Ya, jadi itulah nama-nama dewa yang disebutkan dalam Dewata Nawasangga dan menjadi suatu kepercayaan umat Hindu khususnya di Bali. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita pelajari. Dari segi materinya ada yang kurang, silakan bisa ditambahkan di kolom komentar. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Akhir kata kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video berikutnya.